Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kewajiban yang paling besar dan paling penting untuk diperhatikan bagi seorang hamba adalah memperbaiki keadaan hati, mensucikannya dan mendidiknya agar tunduk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh lainnya. Baiknya hati akan berdampak pada kebaikan anggota tubuh lainnya. Demikian pula jeleknya hati akan berdampak pada jeleknya amalan anggota tubuh yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Alla wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula lah jasad tersebut. Jika ia rusak, maka rusak pula jasad tersebut. Segumpal daging itu adalah hati. Ayuhal mu'minun, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang bentuk fisik manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memandang harta mereka. Akan tetapi yang Dia lihat adalah hati dan amal mereka. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hati yang paling mulia di sisi Allah adalah hati-hati yang bertakwa. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Apabila hati dipenuhi dengan ketakwaan, maka anggota badan yang lain akan berjalan dalam kebenaran. Perkara yang paling utama yang harus kita perhatikan terkait hati kita adalah menjaganya dari segala yang membuat Allah murka dan marah. Hal ini sangat terasa manfaatnya bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Hari di mana seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki mereka tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim ya ikhwan. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dari kesyirikan, bersih dari segala hal yang membuat Allah murka, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemaksiatan. Dan hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan menerima perintahnya, cinta kepadanya, mengagungkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya. Ketika hati memiliki sifat demikian, maka ia dinamakan hati yang bersih atau hati yang selamat. Ia akan sukses di hari kelak, di hari kiamat, berhasil mendapatkan kedudukan yang tinggi di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta qalbun salim atau hati yang bersih. Beliau mengajarkan wa as'aluka qalban salima. Aku memohon kepadamu ya Rabb hati yang bersih. Hati yang bersih memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Hati yang bersih adalah hati yang bergegas meninggalkan dunia, bersikap tegas terhadapnya, tidak tertipu akan gemerlapnya, pandai mengetahui hakikatnya, sadar bahwa dunia adalah negeri yang fana dan akan sirna, yakin bahwa ia akan pergi meninggalkannya dan tidak kekal di dalamnya. Ungkapan emas yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kehidupan dunia, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan walakin wahidat walikulli wahidatin minhum maybanun fakunu min abna'i akhirah wala takunu min abna'il dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini di dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan atau hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari hisab dan hari pembalasan dan bukanlah hari beramal. Perhatian hati yang bersih hanya satu, yaitu bagaimana caranya mencari ridha Allah dan menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Hati yang bersih adalah hati yang bersungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan, dosa, kebid'ahan dan perbuatan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Hati yang bersih adalah hati yang sangat perhatian terhadap kualitas amalan, lebih perhatian dari jenis amalan itu sendiri. Ia memperhatikan keikhlasannya, kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan Allah, merasakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih akan membuat pemiliknya memperhatikan kekurangannya dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan hati-hati kita semua, memenuhinya dengan nilai-nilai ketaatan,
menujuki kita semua kepada jalan yang lurus. Aqulu hadzal qaul wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita dan tidak menyerahkan diri kita kepada kita walaupun hanya sekejap mata. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.